Adapun kompetensi dasar dalam materi kali ini adalah 3.3, menganalisis kompetensi interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antara ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. 4.3 menjelaskan hasil analisis tentang konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian produksi. Yang kedua, siswa dapat mengenal nilai guna suatu barang. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis jenis-jenis kegiatan produksi. Yang keempat, siswa dapat menganalisis faktor-faktor produksi. Dan yang kelima, siswa dapat menjelaskan contoh-contoh faktor produksi. Kegiatan produksi, suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Faktor-faktor produksi. Yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Kedua, faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, tenaga kerja terdidik, kedua, tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. 3. Sumber daya modal. Sumber daya modal adalah alat atau barang hasil produksi yang dipakai sebagai sarana untuk menghasilkan barang. Keempat, kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Jenis-jenis kegiatan produksi. Yang pertama, ada produksi agraris. Produksi agraris adalah kegiatan produksi yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan produk dengan melakukan pengelolaan yang baik. Sebagai contoh, kegiatan menanam padi di sawah. Hasil panennya kemudian dijual ke pedagang beras. 2. Produksi industri. Produksi industri adalah kegiatan produksi yang bertujuan untuk mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi nantinya dijual ke konsumen. Sebagai contoh, industri makanan setengah jadi yang menjual biji jagung kepada pengusaha makanan ringan yang mengubah biji jagung menjadi popcorn dan dijual kepada konsumen. 3. Produksi ekstraktif. Produksi ekstraktif adalah kegiatan produksi yang mengambil sumber daya alam dari dalam bumi, kemudian menjualnya ke perusahaan lain untuk diproses menjadi sesuatu
yang baru. Sebagai contoh, penambangan batu bara digunakan untuk bahan bakar industri. 4. Produksi perdagangan. Produksi perdagangan adalah kegiatan produksi yang berperan sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Sebagai contoh, pembelian buah sawit dari petani untuk dijual ke pabrik CPO. 5. Produksi jasa. Produksi jasa adalah kegiatan produksi yang bertujuan untuk menjual jasa berupa keahlian tertentu yang dapat menangani masalah orang lain. Sebagai contoh, jasa bengkel mobil. 6. Produksi pengangkutan. Produksi pengangkutan adalah kegiatan produksi yang tujuannya untuk melayani pemindahan atau distribusi barang dari produsen ke lokasi terdekat konsumen. Sebagai contoh, jasa pengangkutan hasil pertanian. Nilai guna barang ada 4. Pertama, nilai guna bentuk, from utility, yaitu suatu barang yang memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, perubahan tersebut antara lain kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu dan tempe. Yang kedua, nilai guna tempat, place utility. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Yang ketiga, nilai guna waktu, time utility. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket digunakan pada saat kita kedinginan, payung kita gunakan pada saat hujan atau panas. Nilai guna barang tersebut akan bertambah kalau kita menggunakan pada saat kita membutuhkan. Yang keempat, nilai guna kepemilikan, ownership utility, adalah nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran tentang kegiatan produksi.